Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan kembali lagi dan kita akan belajar mengenai materi perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, silahkan menyimak materi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai memasuki materi bentuk perubahan sosial, ini adalah peta konsep tentang bentuk perubahan. Bentuk perubahan secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari waktunya, ada revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan besar dan perubahan kecil. Dan dilihat dari perencanaannya, dibagi menjadi perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan lambat atau dikenal dengan perubahan evolusi. Nah, perubahan evolusi dapat diartikan sebagai perubahan sosial budaya yang berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi, evolusi itu kata lain dari perubahan lambat atau perubahan yang membutuhkan waktu cukup lama. Nah, perubahan ini biasanya ditandai dengan perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, di mana perubahan ini terjadi dengan sendirinya. Nah, contohnya di sini ada evolusi manusia, di mana manusia atau masyarakat tradisional mereka hidup dalam keadaan yang sangat primitif seperti itu, sehingga masyarakat yang modern sampai saat ini sudah berbagai macam fasilitas teknologi yang sangat memadai. Itu adalah contoh dari perubahan evolusi. Selanjutnya adalah perubahan cepat atau perubahan revolusi. Nah, perubahan ini adalah kebalikan dari perubahan evolusi atau perubahan lambat. Nah, kata kunci dari perubahan revolusi ini adalah perubahan cepat. Mengapa demikian? Karena perubahan ini berlangsung dalam waktu yang cepat atau dalam kurun waktu yang singkat. Di sini contohnya adalah Revolusi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, revolusi ini dalam waktu perkembangannya sangat berbeda jauh dengan evolusi manusia. Jika evolusi manusia itu sangat panjang sekali waktunya dan butuh beberapa periodisasi waktu yang cukup panjang, namun proklamasi kemerdekaan ini tidak membutuhkan waktu yang relatif lama atau bisa dikatakan relatif singkat. Jadi, dapat dikatakan sebagai perubahan cepat. Berikutnya adalah perubahan besar. Nah, perubahan besar ini adalah perubahan sosial yang memberi dampak yang besar atau dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Nah, perubahan ini melibatkan lembaga kemasyarakatan secara luas, sehingga dampaknya pun dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, contohnya di sini adalah perkembangan teknologi. Nah, di era sekarang ini teknologi semakin canggih, semakin berkembang luas di masyarakat. Nah, kira-kira masyarakat akan berdampak apa tidak? Nah, sangat berdampak. Jadi, perubahan teknologi ini membawa dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Perubahan kecil. Nah, perubahan kecil kebalikan dari perubahan besar. Nah, perubahan kecil ini adalah perubahan yang hanya terjadi di dalam masyarakat tertentu saja. Dalam kata lain, perubahan ini hanya dirasakan oleh beberapa individu saja. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, maksudnya perubahan kecil ini tidak semua masyarakat merasakannya, namun hanya sebagian saja yang ikut merasakannya. Contohnya apa? Nah, di sini saya memberi contoh, ada gaya fashion, model pakaian, model rambut, tren HP, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh tren HP. Sekarang ini, tren HP di masyarakat sangat beragam sekali.
pengeluaran HP terbaru sangat banyak. Namun, kira-kira apakah semua masyarakat dapat mengikutinya? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena hanya sebagian masyarakat saja yang mau dan mampu mengikutinya. Begitu. Berikutnya adalah perubahan yang direncanakan. Maksudnya adalah perubahan ini dikehendaki atau direncanakan oleh pihak-pihak tertentu dalam tujuannya untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Jadi ada beberapa pihak tertentu yang sengaja merencanakan sehingga bertujuan apa? Bertujuan untuk perubahan dalam masyarakat. Saya beri contoh di sini adalah kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentunya pasti berharap bahwa masyarakat itu akan mengalami perubahan. Oke, nah tentu saja perubahan ini telah direncanakan dengan baik oleh pihak-pihak tersebut. Oke, yang terakhir adalah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, maksudnya apa? Jadi perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau di luar jangkauan manusia. Perubahan ini sangat tidak diharapkan. Karena apa? Karena akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat tentunya. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana alam. Nah, apakah kita akan mengharapkan terjadinya bencana alam? Tentu saja tidak. Karena bencana alam pasti berdampak buruk bagi masyarakat. Nah, makanya dikatakan sebagai perubahan yang tidak direncanakan karena kita pun tidak mengharapkannya. Sekian pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.